Minasan konnichiwa Bapak Udes. Oke guys, sekarang gue lagi ada di luar ya sekarang. Itu di sana ada ayah. Dan sekarang gue lagi ada di Kuala Lumpur International Airport ya. Nah, jadi mungkin ketika teman-teman nonton video ini itu mungkin gue udah balik lagi ke Jepang ya. Jadi sekarang lagi jalan-jalan dan nyampai ke Kuala Lumpur. Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sedikit tentang pembahasan gue di video yang sebelumnya itu ya. Yaitu adalah yang mana waktu itu gue ngebahas tentang ada seorang teman kita yang kena pecat dari perusahaannya, oleh perusahaannya karena waktu itu baru nyampe 2 bulan, mungkin karena kerjanya nggak bagus terus dipecat sama perusahaannya. Tetapi perusahaannya malah minta untuk menandatangani surat pengunduran diri, bukan memberikan surat pemecatan seperti itu ya. Nah, sebenarnya hal yang seperti ini saat gue ngepost video waktu itu ya, banyak teman-teman yang komentar juga, nge-DM juga, nge-chat di WA gitu kan. Ternyata hal yang seperti ini di luar perkiraan gue, ternyata memang banyak juga terjadi. Bahkan ada teman-teman kita yang baru 2 minggu masuk Jepang, itu mungkin karena nggak cocok dengan perusahaannya, dia sudah diberhentikan dari perusahaan tersebut gitu. Dan kebanyakan ya perusahaan itu karena dia nggak mau rugi, nah biasanya mereka itu nggak mau mengeluarkan surat pengunduran diri. Maksudnya itu karena perusahaannya itu nggak mau rugi, biasanya perusahaan itu dia nggak mau mengeluarkan surat pemecatan, tapi disuruh untuk mengundurkan diri seperti itu ya. Nah, di sini kan udah kebaca ya, simpelnya itu Kaisanya itu nggak mau rugi. Karena kalau seandainya teman-teman itu disuruh untuk mengundurkan diri ya, itu perusahaan bisa merekrut orang lain dalam jangka waktu yang dekat lagi. Tetapi kalau seandainya teman-teman itu dipecat oleh perusahaan, itu biasanya perusahaan akan kena penalti ya, dan biasanya perusahaan itu nggak akan bisa menerima orang asing dalam jangka waktu tertentu seperti itu. Nah, waktu itu di sana gue bilang ke teman kita itu ya yang kena pecat itu, gue bilang gini, kalau misalnya teman-teman itu dipecat, ya udah pecat aja gitu, jangan mau terima surat pengunduran diri gitu. Karena kan di sini kita kalau seandainya teman-teman itu dipecat, mungkin teman-teman akan lebih mudah untuk pengurusan surat kalau seandainya teman-teman meminta perpanjangan ingin lama tinggal di Jepang, misalnya pengajuan visa Tokutei Katsudo seperti itu ya. Karena biasanya untuk orang-orang yang baru nyampe di Jepang itu mungkin aja ya, kan masih belum tahu itu bagaimana dengan kondisi Jepang, itu biasanya pasti akan kesulitan untuk mencari pekerjaan, apalagi dengan menggunakan visa Tokutei Gino seperti itu ya. Nah, jadi ketika teman-teman mendapatkan surat pemecatan dari perusahaan, itu nanti selain teman-teman mudah untuk dibantu dalam proses pengajuan visa Tokutei Katsudo, nanti perusahaannya juga bisa diperiksa seperti itu. Kenapa dia main pecat aja gitu, nanti diselidiki apa yang salah seperti itu ya. Jangan-jangan memang perusahaannya suka main seperti itu gitu. Karena kan kita sebenarnya itu udah terikat kontrak ya. Kalau misalnya Tokutei Gino ada yang kontraknya itu selama 1 tahun, ada yang 2 tahun sampai 5 tahun langsung seperti itu ya. Nah, tetapi di sini kondisinya perusahaan itu malah seenaknya memecat teman-teman seperti itu ya. Nah, sebenarnya di sini ya memang ada muncul juga pertanyaan dari teman-teman kita, dan ada juga teman-teman yang bilang seperti ini, Bang, bukannya akan lebih bagus mengundurkan diri ya ketimbang dipecat ya, seperti itu. Karena kan mungkin kesannya lebih terhormat gitu ya kalau kita mengundurkan diri ketimbang kita dipecat. Kalau dipecat kan nanti jatuhnya itu kita namanya cacat ya, seperti itu. Jadi mungkin ada track record buruk kalau kita itu udah dipecat seperti itu. Mungkin nanti perusahaan-perusahaan yang lain pas kita mensetsu ya mungkin ditanya, kenapa kamu keluar dari perusahaannya lama, jadi pecat Pak. Mungkin itu bisa bikin nama teman-teman buruk seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman yang berpikir seperti itu ya. Nah, tetapi ada juga nih teman-teman yang bilang seperti ini, bukannya bagusnya dipecat ya, jadi kita nanti mudah dalam pengurusan. Misalnya kita tahu yang salah itu mungkin perusahaannya, karena perusahaannya tidak menepati kontrak seperti itu ya. Kalau misalnya kita mengundurkan diri, nanti perusahaan baru yang menerima kita malah nganggap kita itu suka pindah-pindah perusahaan gitu, padahal baru 2 bulan kerja, 3 bulan kerja udah pindah perusahaan itu ya. Jadi mungkin aja nanti perusahaannya itu menganggap teman-teman itu sebagai kutu loncat seperti itu ya. Ada juga teman-teman yang berpendapat seperti itu ya. Nah, sebenarnya kedua pernyataan dari teman-teman kita ini ya sebenarnya nggak ada yang salah. Mungkin ada juga orang yang berpikir, wah memang lebih bagus kita mengundurkan diri aja, lebih terhormat seperti itu ya. Ada juga mungkin lebih baik dipecat aja, karena kalau kita mengundurkan diri nanti kita dituduh sebagai kutu loncat seperti itu ya. Kedua-dua statementnya itu memang nggak ada yang salah. Tetapi di sini yang perlu kita perhatikan itu, yang harus kita lihat itu adalah di sini
mungkin kalau seandainya teman-teman yang udah berpengalaman di Jepang ya, minimal udah setahun lebih lah, atau sudah pernah magang sebelumnya terus lanjut ke Toko Tegino, kan teman-teman itu sudah berpengalaman ya di Jepang. Jadi mungkin kalau seandainya teman-teman itu di Jepang udah berpengalaman, kalau seandainya teman-teman itu nggak cocok dengan perusahaan, atau seandainya teman-teman itu dipecat ya seperti itu, mungkin nggak masalah. Mungkin bagi teman-teman itu nggak masalah, karena teman-teman mungkin aja bisa cari pekerjaan yang baru, karena mungkin teman-teman itu sudah punya pengalaman seperti itu kan, pengalaman di Jepang. Jadi kalau saya ngecat ya nggak salah ya, gue tinggal nyari perusahaan yang baru, mungkin seperti itu ya. Nah, tetapi mungkin berbeda kondisi ketika bagi teman-teman kita yang baru nyampe di Jepang itu, mungkin udah 2 bulan dipecat, 1-2 minggu baru nyampe Jepang udah dipecat gitu kan. Mereka itu pasti gimana ya, yang namanya baru nyampe Jepang pasti baru tahu gitu kan, baru meraba-raba, baru merasakan bagaimana di Jepang, apalagi dengan status newcomer seperti itu kan, dengan kemampuan yang masih terbatas, pengalamannya terbatas, dan bahasa yang terbatas gitu ya. Jadi mungkin bagi mereka ketika mereka baru 1-2 bulan nyampe Jepang terus dipecat, itu adalah satu hal yang mengagetkan seperti itu ya. Nah, bingung mau gimana, mau cari kerja juga belum tahu gitu, seperti itu kan, belum punya link, belum punya kenalan, kemampuan bahasa masih terbatas seperti itu ya. Nah, jadi menurut gue sih memang ketika teman-teman yang baru nyampe Jepang, kalau seandainya dipecat ya, itu sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya, itu adalah perusahaannya yang warui. Kenapa gue bilang warui? Karena gini, pertama, perusahaannya itu tidak mematuhi kontrak seperti itu ya. Biasanya kan kita udah ketika kita tanda tangan kontrak, biasanya minimal kita itu kan kontrak 1 tahun seperti itu. Nah, ternyata perusahaannya seenaknya ngekat teman-teman yang kerja di perusahaan tersebut. Ya, artinya kan dia melanggar kontrak seperti itu. Nah, sebenarnya kalau melanggar kontrak itu aja udah salah gitu kan. Nah, ini malah disuruh untuk mengundurkan, disuruh untuk menandatangani surat pengunduran diri. Itu kan 2 kali warui namanya seperti itu, demi kepentingan perusahaan sendiri seperti itu ya. Nah, maka dari itu menurut gue ya, ketika teman-teman itu nyampe Jepang terus mungkin kinerjanya kurang bagus, ya wajar-wajar aja ya. Kadang memang setiap orang itu memang ada yang namanya proses pembelajaran seperti itu, karena ada orang itu yang bisa paham dengan pekerjaannya itu mungkin 1 bulan, 2 bulan sudah paham. Ada juga orang yang mungkin proses pembelajarannya itu lambat, ada yang 2, 3, 4 bulan itu belum paham, ada ya. Kita kan nggak bisa mukul rata kemampuan orang masing-masing seperti itu. Jadi menurut gue, ketika teman-teman mungkin belum paham, ketika teman-teman sudah 2 atau 3 bulan di Jepang masih belum paham dengan pekerjaan teman-teman, dan perusahaan memecat teman-teman, itu kan sebenarnya nggak pantas, nggak patut gitu ya. Karena kita nggak bisa menyamaratakan kemampuan orang-orang. Sama halnya seperti ini, ketika teman-teman misalnya nih, teman-teman udah 2, 3, 4 bulan kerja di perusahaan, terus teman-teman mau minta naik gaji, apakah perusahaan mau? Nggak mau kan ya. Sama halnya seperti itu. Jadi mau nggak mau kita itu harus menunggu proses seperti itu ya. Jadi perusahaan juga harusnya menunggu proses pembelajaran teman-teman. Nanti yang namanya orang Indonesia, menurut gue sih pasti mereka itu akan lebih paham ya, lebih mudah dalam mempelajari sesuatu ya, dan akan lebih cepat beradaptasi berdasarkan pengalaman gue ya, dan berdasarkan pengalaman orang-orang di sekitar gue. Terus kata-kata Kumiai dan Teska juga, mereka bilang orang Indonesia itu bagus-bagus seperti itu, karena memang mereka cepat paham itu kan. Tapi kan ada juga pemahamannya ini yang cepat, ada pemahamannya yang lambat seperti itu, dan semuanya itu butuh proses. Sama halnya ketika kita mengajukan naik gaji nih ke perusahaan, ketika kita mengajukan naik gaji, baru kerja 2-3 bulan mengajukan naik gaji, kan nggak mungkin gitu. Sedangkan perusahaan aja nggak mau melakukan seperti itu, kenapa perusahaan mau melakukan pemecatan kepada orang-orang yang baru kerja 2-3-4 bulan seperti itu ya. Nah kan ibaratnya perbandingannya seperti itu gitu. Nah, jadi kalau menurut gue sih, pemecatan orang yang baru kerja 1-2 bulan itu nggak masuk akal ya. Paling itu cuma apa ya, perusahaannya yang nggak mau menunggu proses aja seperti itu, maunya instan gitu ya. Sementara orang kan nggak bisa bisa langsung instan pintar gitu, apalagi mereka yang newcomer, mereka itu baru masuk ke Jepang, baru meraba-raba lah di Jepang seperti itu, baru belum lagi masalah bahasa yang mungkin baru menghadapi bahasa Jepang langsung gitu ya. Karena kadang mungkin kan ketika orang-orang yang lulus JFT A2 atau JLPTN 4 itu kan mereka kebanyakan tahu secara teori aja, tetapi secara eksekusi mungkin nggak semuanya bisa seperti itu. Belum lagi ketika misalnya teman-teman yang belajar di LPK gitu ya, di LPK mungkin bahasa yang diajarkan itu adalah bahasa
baku seperti itu, bahasa sangat formal. Ketika kita masuk ke Jepang, bahasa yang digunakan itu adalah bukan bahasa baku, bukan bahasa formal. Kebanyakan yang digunakan itu adalah bahasa daerah gitu. Nah jadi kalau menurut gue, kalau misalnya teman-teman itu ada yang dipecat baru 1 minggu, 2 minggu atau beberapa bulan kerja di Jepang, itu sangat aneh sekali ya. Menurut gue sih seperti itu. Jadi mungkin kalau seandainya memang ada hal kondisi yang seperti itu, sebaiknya teman-teman jangan mau ya menerima disuruh untuk menandatangani surat pengunduran diri, karena di sisi lain juga itu nanti pertama teman-teman yang akan susah, yang kedua teman-teman juga nanti akan dianggap nggak baik juga sama perusahaan lain gitu. Mungkin ketika teman-teman melamar pekerjaan, teman-teman dipikir, wah ini orang baru 2 bulan kerja udah pindah, gimana dia nanti kerja di tempat gue. Takutnya nanti 2 bulan kerja dia pindah lagi, nanti dianggap teman-teman itu butuh loncat seperti itu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman yang newcomer ini mungkin dipecat seperti itu ya oleh perusahaan, teman-teman minta surat pemecatannya, nanti saat teman-teman itu mengajukan wawancara atau wawancara di perusahaan yang baru, nanti itu mungkin aja bisa jadi pertimbangan oleh perusahaannya. Karena gimana ya, kalau orang yang ngerti nih, yang pemikirannya, yang logikanya jalan nih, mecat orang 2 bulan 3 bulan karena alasan nggak bisa kerja itu nggak masuk akal sekali gitu. Karena kita ini bukan robot yang diajarin langsung paham gitu. Karena seperti yang gue bilang di video gue yang sebelumnya itu ya, bahkan orang Jepang sendiri itu banyak yang nggak paham dengan pekerjaannya gitu. Maksud gue itu ada yang mereka itu kerjanya itu masih ngasal-ngasalan seperti itu. Mungkin menurutku kalau dibandingin dengan kerja orang asing ya, menurut gue sih masih mending kalau dibandingin dengan orang asing masih mending kerjanya orang asing ketimbang orang Jepang bagi gue pribadi ya, selama berdasarkan pengalaman gue selama ini gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang di Jepang pun juga pasti ngerasa kayak gimana ya, mungkin beberapa dari orang-orang Jepang ini kerjanya kayak ngasal-ngasalan aja gitu, tapi menuntut orang asing untuk kerja sempurna seperti itu ya. Nah jadi di sini menurut gue pribadi sih, kalau misalnya teman-teman menganggap apakah sebenarnya mengundurkan diri itu lebih terhormat dari dipecat, itu sebenarnya menurut gue juga, kalau gue pribadi sih juga mikir gitu, mending gue ini aja ngundurin diri aja daripada dipecat seperti itu kan. Tapi itu berlaku untuk orang-orang yang sudah berpengalaman di Jepang, yang sudah paham dengan di Jepang seperti itu. Karena kayak gue nih misalnya nih gue misalnya dipecat nih sama dari perusahaan, kalau daripada dipecat gue mending lebih memilih untuk mengundurkan diri seperti itu. Dan kalau seandainya gue mengundurkan diri pun gue bisa kok pindah dengan gampangnya seperti itu kan, karena sudah sedikit banyak sudah punya pengalaman seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin baru datang 1-2 bulan, mereka dipecat, bingung mau ngapain gitu, nggak tahu, belum punya link, belum punya koneksi segala macam seperti itu ya. Nah jadi kalau menurut gue sih seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sih antara dipecat dan mengundurkan diri, itu nggak ada masalah, tergantung pandangan masing-masing aja. Tetapi di sini mungkin kita lihat lagi kondisi yang dihadapi teman-teman kita yang baru nyampe di Jepang ya. Mungkin kondisinya itu memang nggak sama dengan teman-teman yang sudah berpengalaman di Jepang seperti itu. Nah jadi menurut gue sih seperti itu ya pendapat gue tentang pandangan teman-teman ya. Apakah dipecat itu apakah mengundurkan diri dari pekerjaan itu jauh lebih terhormat daripada dipecat? Ya itu balik lagi ke pemikiran masing-masing seperti itu ya. Tetapi di sini yang kita perlu perhatikan itu adalah dimana kita juga harus mengamankan posisi kita, mana yang menurut kita itu pantas. Kalau seandainya kita memang pantas dipecat, ya udah pecat, minta surat pemecatannya seperti itu, daripada kita nanti mengundurkan diri nanti dituduh sebagai kutu loncat seperti itu ya. Dimana ya jadi lebih kurang seperti itu ya menurut gue. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.